Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Rizky Maulana, saya dari MIPA 1. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan kerjaan saya LKPD, yaitu pelajaran Bu Desi Biologi, yang mana itu kita mengukur panjangnya dari 10 lembar daun mangga, dan kemudian 10 lembar daun mangga tetapi dengan jenis yang sama tetapi beda pohon. Kemudian ada 10 lembar daun jambu biji. Kemudian nanti kita tentuin warna, bentuk, panjang, lebar daun, sistem pertulangan, sifat permukaan dari daun-daun tersebut. Nah, yang pertama kita butuhkan yaitu adalah penggaris. Kenapa kita butuhkan penggaris? Karena untuk mengukur panjang dan lebarnya. Kemudian kita juga membutuhkan pensil untuk menandakan pada tabel tersebut yang akan kita isi. Kemudian kita juga butuh spidol. Kenapa kita butuh spidol? Karena kita akan memberi label pada daun-daun tersebut. Misalnya 10 lembar daun mangga, itu kita akan berikan A besar. Dan kemudian mangga yang jenisnya sama tetapi beda pohon, kita akan berikan A tapi huruf kecil. Kemudian ada lagi yang 10 lembar daun jambu biji, itu kita akan berikan label B. Label B huruf B besar. Kemudian, nah kita akan mulai sekarang. Saya akan mulai mengukur sekarang. Cara mengukurnya yaitu seperti ini. Ini contoh daun A besar saya, ini dari pohon rumah saya. Nah, jadi yang pertama kita hitung yaitu panjang dari daunnya. Panjang kita ukur dari 0. Ini panjang. Oke. Daun tersebut memiliki panjang 33 cm. Ya. Kemudian kita hitung lebarnya. Lebarnya adalah 10 cm. Ya, berarti kita tulis di tabelnya 10 cm dan 33 cm. Kemudian di tabel juga ditanyakan warna. Warna kita akan isi hijau karena di sini dia berwarna hijau. Biasanya untuk daun mangga tersendiri, yaitu jika dia memiliki warna kuning, itu biasanya tandanya mangganya masih muda. Dan kemudian ditanyakan juga bentuknya seperti apa. Dan kebetulan punya saya ini oval dan runcing, ujungnya runcing. Kemudian juga ditanyakan sistem pertulangan. Sistem pertulangan pada daun mangga bisa disebut dengan tulang daun menyirip, karena itu emang jenis daunnya memiliki tulang daun menyirip. Kemudian sifat permukaan. Sifat permukaan dari mangga A ini, dari pohon saya ini, itu yaitu halus dan licin sifatnya. Nah, kemudian kita lanjut ke A kecil. A kecil itu pohon mangga juga tapi beda pohon, tapi jenisnya tetap sama. Nah, yang saya punya itu seperti ini. Nih, dia daunnya lebih kecil daripada pohon yang tadi ya. Ya, mungkin faktor usia, mungkin lebih muda mungkin. Ya, ini panjangnya itu kita bisa ukur. Dia ini memiliki panjang ya, ini memiliki panjang 26 cm. Ini kita tulis di sini, panjang 26 cm. Dan kemudian lebarnya itu 5 cm. Nah, kita tulis di tabelnya itu 5 cm. Kemudian untuk warna dari daun tersebut itu kita bisa sebut hijau ya. Kenapa kita bisa sebut hijau? Ya karena emang warnanya hijau gitu. Kemudian bentuknya kita bisa bilang panjang dan runcing saja, karena menurut saya ini tidak oval ya, panjang dan runcing. Tapi ini baru satu daun, belum tentu daun yang lainnya. Kemudian ada sistem pertulangan. Sistem pertulangan daun mangga itu masih sama, yaitu tulang daun menyirip. Kemudian ada yang namanya sistem permukaan, sifat permukaan. Sifat permukaan dari daun mangga ini yaitu
halus dan licin. Nah, ini dia. Bisa dilihat situ di sini mengkilat ya. Itu tampak agak licin ya. Nih. Ada juga yang kesat daunnya. Kebetulan saya dapat yang licin. Dan dia itu halus ya. Ini baru satu daun ya, belum yang lainnya. Nah, terus kita ada mengukur atau mengidentifikasi 2 buah daun. Kemudian kita akan lanjut ke daun selanjutnya, itu daun jambu biji yang diberi label dengan B besar. Nah, daun jambu biji tersebut memiliki bentuk seperti ini. Ya, warnanya hijau-hijau pucat ya, di belakangnya agak pucat. Jika nampak di kamera apakah jelas? Pucat. Sedikit pucat. Ya, kemudian untuk bentuknya. Bentuk daun ini tergolong melebar. Kenapa saya bilang melebar? Karena daun ini dia seperti kayak langsung dari sini melebar gitu. Ini tergolong melebar. Terus untuk panjangnya sendiri itu kita bisa ukur. Ya, benar sekali. Panjangnya itu 11 cm ya. Bisa kalian tulis di tabel nanti 11 cm. Kemudian lebarnya itu berapa ini? 5,5 cm ya. Lebarnya 5,5 cm. Kemudian untuk sistem pertulangannya, sistem pertulangan dari daun ini, jambu biji ini itu menyirip. Ya. Menyirip dia. Sistem pertulangannya. Kemudian sifat permukaannya itu halus dan kasar. Ada yang halus, ada yang kasar seperti itu. Nah, yang depannya itu halus, kemudian yang belakangnya kasar. Nah, kemudian saya akan mengukurnya. Ya, tadi saya bilang saya akan memberi tabel pada ini ya. Ini pohon A besar. Jadi kan saya menulis A. Nih, jika kalian nampak A besar. Nah, ini nih untuk pohon mangga pertama, jenis pertama. Kemudian pohon mangga yang kedua, itu jenisnya masih sama tetapi pohon yang berbeda. Itu kita akan memberikan label. Sebentar, saya salah tulis. Kita akan memberikan label A tapi dengan huruf kecil. Sini. Jika terlihat A kecil ya. Ini sebenarnya A ya, tapi terlihat seperti Q ya. Nah, kita beri label A kecil. Kemudian jambu biji. Jambu biji ini kita akan berikan label B besar. Oke. Nih, seperti ini. Nah, kemudian daun-daun tersebut kita ikat dan kita satukan dalam satu kelompok. Nah, ini. Saya sudah selesai ya mengukur semua daunnya. Jadi, saya di sini ingin menunjukkan tata caranya kalian. Nah, kalian ambil 10 daun A tadi. Saya sudah mengumpulkannya. Ini satu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan kita pisahkan tempatnya. Sebentar, saya geserkan dulu. Ya. Udah, oke. Kemudian kita kumpulkan A kecil. A kecil nih yang tadi dimana saya bilang itu dari jenis yang sama tetapi pohon yang berbeda. Ini dia. Ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, daun-daun ini sudah saya identifikasi sendiri. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan per daunnya di video ini karena mungkin tidak cukup juga durasinya, karena mungkin bisa jadi terlalu lama. Jadi saya akan mencontohkan satu aja tadi ya.
Nah, kemudian tadi daun jambu biji yang huruf B besar. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, ini sudah 10, berarti ini udah. Oh ya, berarti ya itulah isi video saya tersebut tentang menjelaskan tata cara mengidentifikasi daun jambu biji dan daun mangga. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang sudah menonton. Dan bila ada kesalahan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Baiklah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.